Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Khafifah Lubis, NIM 0301192105. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Daulah Umayyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah Daulah Umayyah, yaitu tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Adapun latar belakang dari berdirinya Daulah Umayyah adalah karena adanya perselisihan antara kaum muslimin tentang setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu, sehingga adanya perselisihan yang pertama itu mengarah kepada konfrontasi antara Aisyah, Zubair juga Tolha, kemudian dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini adalah perselisihan berikutnya, yaitu perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu berkeinginan untuk mengadili para pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah yang menganggap bahwasanya tidak mudah untuk mengadili pembunuhan tersebut dikarenakan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ini dilakukan oleh banyak orang, sehingga pada saat itu terjadilah perselisihan antara Muawiyah bin Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, akibat perselisihan tersebut, maka terjadilah peristiwa tahkim, atau biasa disebut tahkim Daumatul Jandal, yang dimana itu terjadi perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya di dalam perundingan tersebut telah terjadi kesepakatan, yaitu pada Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan pada pihak Muawiyah bin Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Namun di perundingan tersebut sebenarnya sudah disepakati bahwasanya kedua belah pihak itu sama-sama akan turun dari jabatan masing-masing, dan kemudian pemilihan khalifah selanjutnya itu akan dipilih oleh kaum muslimin. Akan tetapi adanya intrik politik dari pihak Muawiyah yang berkaitan dengan hasil kesepakatan dengan secara sepihak mengangkat Muawiyah yang pada saat itu menjadi gubernur Syam untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, beberapa setelah peristiwa tahkim tersebut, Khalifah Ali terbunuh oleh Abu Rabhan bin Muljam, dan pada saat itu dipilih putranya yaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun berkat kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan Hasan bin Ali selama 3 bulan, karena tidak mampu menghadapi tekanan, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah pun akhirnya menyetujui syarat yang diberikan oleh Hasan bin Ali, dan kemudian peristiwa tersebut dikenal dengan Amul Jamaah atau peristiwa atau tahun persatuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Daulah Umayyah, yang dimana Khalifah Daulah Umayyah ini terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah sampai atau 661 Masehi, yang mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan berdirinya dinasti Daulah atau Daulah Umayyah. Kemudian Muawiyah ini memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah, dan berkuasa selama Daulah Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun dan juga memiliki 14 khalifah. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah, yaitu menyentuh beberapa bidang. Pertama adalah bidang administrasi pemerintahan, yaitu di mana merubah dari sistem demokrasi kepada sistem monarki atau kerajaan. Kemudian pada sistem sosial kemasyarakatan, yaitu membagi menjadi 2 kelompok, yaitu Arab dan Mawali atau non-Arab, serta melakukan peraturan-peraturan dan membangun infrastruktur sebagai sarana pendukung kehidupan masyarakat. Di bidang seni budaya juga seperti itu, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mata uang, dan juga membangun infrastruktur seperti yang sudah dijelaskan di belakang. Kemudian yaitu dalam bidang politik dan militer juga membentuk lembaga-lembaga pemerintahan seperti telah tertulis. Kemudian Daulah Umayyah juga memiliki perhatian terhadap bidang pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah ilmu-ilmuwan atau ulama-ulama yang ahli bidangnya seperti ahli bahasa, ahli hadis, ahli tafsir, dan juga ahli sejarah. Terima kasih.
atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.